Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Politik dengan bab Ekonomi Politik Keynesian akan mempresentasikan makalah kami dengan kelompok yang pertama yaitu Faima Finurika, yang kedua Fatimah Tuludin Alfia, yang ketiga Laili Nur Indasari. Dari yang pertama yaitu definisi ekonomi politik menurut Keynesian. Pendekatan Keynesian berada pada kritikan teori klasik dan neoklasik yang mengatakan bahwa pasar yang meregulasi sendiri dirinya. Ketika kewenangan publik semakin banyak mengambil alih wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh pasar bebas, cara pemikiran kita terhadap ekonomi mengalami perubahan. Upaya untuk membenarkan sistem ekonomi kapitalis dilakukan dengan mengkritik asumsi-asumsi dasar dari sistem itu tentang sejauh mana seharusnya pasar dibatasi. Hal-hal ini dilakukan Keynes dan kemudian diadopsi oleh negara-negara barat, bukanlah pengingkaran terhadap kapitalisme. Menurut Max Cousin, Keynes justru menjadi penyelamat dari kehancuran meskipun pemikiran ekonominya bertolak belakang dengan doktrin laissez-faire. Landasan dasar pemikiran konsep ekonomi politik Keynesian antara lain gagasan anti-naturalistik tentang pasar dan kompetisi. Konsep pasar atau market dilihat sebagai salah satu dari berbagai model hubungan sosial bentukan manusia. Karena pasar bukan gejala alami, pasar dapat diciptakan dan dibatalkan menurut desain dari kehendak manusia. Tidak ada ekonomi yang terpisah dari politik, sebagaimana tidak ada politik yang terlepas dari ekonomi. Sehingga kinerja pasar juga membutuhkan adanya tindakan-tindakan politik yang bertugas menciptakan sederet kondisi bagi operasionalnya agar adil dan kompetitif. Dengan demikian, negara yang dipimpin oleh mentor Keynesian harus menjalankan perekonomian untuk mengontrol konsumen dengan cara menyesuaikan pajak dan menurunkan tingkat bunga menuju titik nol, khususnya melibatkan diri dalam sosialisasi investasi yang cukup komprehensif. Keynes beranggapan bahwa hal ini berarti sosialisme negara secara total dan menunjukkan bahwa yang penting untuk diambil alih oleh negara bukanlah kepemilikan instrumen produksi. Jika negara dapat menemukan jumlah agregat sumber-sumber daya untuk tujuan menambah instrumen-instrumen tersebut dan menetapkan ganjaran dasar bagi mereka yang memilikinya, telah mencapai semua yang diperlukan. Poin B yaitu sirkularitas dari proses ekonomi. Gagasan klasik tentang reproduksi pembagian kerja sosial memiliki sirkularitas bawaan. Teori klasik memperlakukan output dari setiap proses produksi individu sebagai input ke dalam proses lainnya. Identitas input dan output ini berlaku pada tingkat agregat atau ekonomi makro. Itu menyaratkan bahwa aliran input dan output harus kembali ke titik awal untuk memulai lagi. Sirkularitas dapat diasumsikan bahwa perusahaan membuat keputusan produksi di masa sekarang berdasarkan tingkat permintaan untuk produksi mereka. Mereka mungkin misalnya berusaha untuk mempertahankan target atau tingkat persediaan yang direncanakan dari produk jadi tetapi tidak terjual. Sebagai persediaan yang dijual, mereka harus memperbarui dengan output saat ini. Berikut adalah hasil sirkularitas dari 3 fitur ekonomi pasar. Yang pertama yaitu ada hubungan antara pendapatan dan pekerjaan. Yang kedua, pendapatan mendorong pengeluaran untuk individu. Yang ketiga, permintaan mendorong produksi dan investasi di pihak perusahaan. Untuk poin berikutnya yaitu poin C, pasar kapital dan instabilitas. Bagi Keynes, konsep pasar kapitalis menimbulkan instabilitas terhadap pasar itu sendiri. Instabilitas ini akan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dan memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pasar. Keynes mengungkapkan bahwa pergeseran pola pikir para pelaku pasar dari jangka panjang ke perspektif jangka pendek akan mengikis kestabilan dalam perekonomian kapitalis. Untuk poin D yaitu ekonomi politik dari pasar tenaga kerja dan pasar kapital. Pendekatan Keynesian memiliki karakteristik yang membedakan dengan pendekatan neoklasik. Perbedaan ini terlihat pada pendekatan Keynesian
yaitu bahwa keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh perkiraan akan permintaan pada masa depan daripada biaya produksi yang telah terjadi. Pandangan ini memiliki instabilitas dari pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Hambatan pertama yang dihadapi pekerja di dalam upaya mereka meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja mereka harus menurunkan tingkat upah. Sedangkan pada dasarnya mereka sendiri tidak yang mereka terima. Dalam pandangan Keynesian, peran negara dalam mencampuri aktivitas ekonomi dibatasi dalam hal ketika mekanisme pasar mengalami kegagalan. Oleh karena itu, selama mekanisme pasar masih normal, peran negara dalam mencampuri aktivitas ekonomi tidak diperbolehkan. Bagi Keynes, dalam mekanisme pasar diyakini terjadinya kegagalan pembelian dengan membiarkan terus aktivitas produksi secara bebas dan menciptakan penawaran produk yang berlimpah sehingga terjadi akumulasi penawaran. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Keynesian berpandangan bahwa fungsi negara diperlukan untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat rendahnya agregat permintaan bagi Keynes. Yang implikasi bagi ekonomi politik. Yang pertama yaitu belanja pemerintah. Pemerintah menggunakan pendapatannya untuk mendapatkan barang dari swasta, mempekerjakan tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi konsumen. Yang kedua yaitu pinjaman pemerintah. Pemerintah menerbitkan obligasi yang dapat dipegang oleh individu atau perusahaan. Pembelian obligasi dari negara dapat memberikan pendapatan untuk mendanai anggaran negara. Yang ketiga yaitu pajak negara. Mendanai kegiatan tanpa meminjam, baik dengan mencetak uang maupun dengan perpajakan. Kita mengabaikan yang pertama dan berkonsentrasi pada pendapatan yang dihasilkan dari pajak atas pendapatan perusahaan dan konsumen. Kondisi ekonomi dalam sebuah masyarakat membawa dampak besar terhadap hasil-hasil dari proses pemilu. Ketika para penjabat dianggap bertanggung jawab atas kondisi perekonomian negara, maka kemungkinan apakah mereka terpilih lagi akan ditentukan oleh apakah perekonomian sedang mengalami proses resensi yang membuat mereka disalahkan ataukah perekonomian sedang mengalami lonjakan naik sehingga mereka mendapat pujian. Jika kalangan pemilih memiliki ingatan yang pendek, maka penjabat dapat memperbesar kemungkinan mereka untuk terpilih lagi dengan cara mengelola siklus ekonomi sedemikian rupa sehingga bisa memastikan bahwa fase tertentu dari siklus tertentu terjadi pada masa-masa tak lama sebelum pemilu dilaksanakan. Yang terakhir yaitu F, beberapa implikasi politik. Proses politik juga dapat mentransfer keinginan dan kepuasan mereka dari pribadi ke publik, dari hubungan pasar hingga proses administrasi. Jika politik adalah proses penugasan dan administrasi, pekerjaan yang dilakukan selanjutnya penguasaan kembali dari pasar tidak dibuat politis. Dalam menarik kesimpulan ini, telah diasumsikan perbedaan yang jelas di antara politik, administrasi, dan pasar. Perbedaan ini mengandaikan konsep politik dan ekonomi yang membatasi masing-masing kedominannya daripada memperlakukan sebagai mode tindakan dan interaksi yang lebih umum yang dapat diterapkan pada prinsip untuk semua domain sosial. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya,